Keliru itu yang seperti itu. Satu Korintus 8 ayat 6. Iya. Jadi Kristus itu dikatakan Tuhan, ya ketuhanannya itu satu kuasa dengan Sang Sumber, dengan Sang Bapa. Jadi bukan terpisah-pisah gitu. Jadi ketuhanannya itu bukan terpisah-pisah. Begitu. Ya silakan ya teman-teman yang barangkali mau mau diskusi, silakan request aja. Tapi mungkin nggak lama ya teman-teman ya, bentar lagi 19 menit lagi lah saya tutup. Karena kita udah mau 2 jam, udah 1 jam 55 menit. Pak, saya naikkan dulu yang request. Selamat malam, Syahrul. Selamat malam, Rocky. Kiamat. Iya. Ini Bang Syahrul ini namanya apa? Gimana? Namanya apa? Kristen, bro. Kristen. Oh, Kristen. Nggak minat jadi Islam, Bang? Waduh, enggak lah, bro. Jauh. Kan dikasih bidadari, Bang. Berdadamon. Itu penyiksaan. Disuruh pecah perawan di surga. Masa nggak mau? Menyiksa. Nah, itu kan penyiksaan, bro. Penyiksaan. Bisa penyiksaan. Iya. 3 kali aja udah keliengan loh. 3 kali aja, 4 kali udah nggak tahu lagi gimana kan. 5 kali udah merangkak. Oh, kan dikatakan oleh Kanjeng Muhammad dikasih kekuatan setara 100 laki-laki. Ya, itu kan belum ada yang udah mengapakan itu suatu kebenaran gitu, bro. Berarti udah mulai tertarik nih, Bang. Wah, jangan enggak sama sekali enggak. Cuma aku mau nanya itu, bagaimana tanggapan bro kiamat ini? Ya pernyataan di situ kemarin ada yang mengatakan jangan mengikuti ajaran-ajaran bapak-bapak gereja, romo, pastor, pendeta. Gimana tanggapannya gitu? Iya, jangan ngikutin ajaran-ajaran romo, pastor, gereja, bapak apostolik. Iya. Nah, akhirnya tanya sama Edis, terus saya mesti ngikutin siapa? Ente siapa? Tanya gitu. Iya, Tanya, ente siapa? Gitu. Tanya gitu aja dulu. Kalau nggak boleh yang lain-lain itu ajarannya nggak benar, berarti yang benar Anda sekolah teologi nggak? Tanya gitu aja. Orang dia kuliah aja, Bang. Kuliah itu 2 kali ya, DO semuanya. Jadi kalau omongan orang yang belum teruji secara akademis itu bagaimana mau dipercayai gitu loh. Makanya saya kemarin tuh pada saat dia nggak mengatakan hal seperti itu kan agak blunder juga. Saya rasa itu blunder banget ya. Makanya gimana kita memahami pengajaran dari Tuhan Yesus? Ibaratnya kalau dia dari bawah gereja aja nggak menyampaikan begitu. Kalau kita nggak mendengarkan ajaran dari mereka, begitu. Bagaimana itu sampai kepada kita? Iya, Kan ya, begitu. ya. Edis itu awam. Ya, ini saya yang bilang ya. Edis itu awam.
Jadi kalau nggak terima, ayo diskusi sama saya. Gitu. Jadi itu orang awam nggak tahu Pak, apa-apa. Gitu. ya, makin kesini makin parah loh saya rasa. Bro Kim, makin parah blundernya dia. Semakin Iya. kesini semenjak didebat sama Romo KP kemarin itu, makin kesini kok makin jadi aneh deh gitu. Mm-mm. Tapi pernyataan yang dia menanyakan itu, kata kata Tuhan itu harus diganti dengan kata Tuhan itu, gimana menurut tanggapan Bro Kiamat itu? Ya, dia siapa mau nyuruh-nyuruh diganti-ganti bahasa? Kan dia nggak punya kapasitas apapun, gitu loh. Untuk menyuruh bahasanya dihapus saja. Lagian dia sendiri sudah mengatakan gini, Bang. Yang Tuhan huruf kapital itu cuman Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bukan YHWH, itu kata Edis, Nah itu gitu. dia kan. Mm-mm. Itu udah diskusi sama saya, itu sudah saya tanya betul ya, nggak usah klarifikasi kamu, saya gitu kan. Langsung surupan dia, langsung ngekick. Pantas dia Jadi ada kalau narasi yang terhitung kalau buang tong sampah gitu ya, karena memang cara pemahaman dia seperti itu ya. iya, jadi dia tuh sengaja bikin kalimat-kalimat yang seperti itu, lama-lama itu bikin orang-orang Kristen itu udah ogah ke gereja, ogah dengar pendetanya, akhirnya ngasih persembahannya ke siapa? Ke Edis. Ya, Nah, akhirnya siapa pendetaku? Edis, gitu. Gitu. saya rasa dia seperti merasa dirinya paling paham, paling mengerti, paling ya segalanya dari narasinya itu kan begitu ya. Saya pikir seperti kok ini kok jadi merasa paling tinggi hati gitu loh. Merasa dia paling pintar, paling tahu tentang kita kan gitu. Bro Kiamat. Ya, itulah ahli surga, Bang. Ahli surga bisa mengatakan Tuhan itu, Bapa itu Tuhan sendiri, Anak itu Tuhan sendiri, Roh Kudus Tuhan sendiri. Nah, nanti yang Tuhan kapital itu cuman Bapa. Itu cuman orang-orang ahli surga aja yang udah naik turun surga aja yang melintir-melintir gitu. Kalau kalau kita kan orang-orang Kristen ini yang ngikutin yang diajarkan oleh Kristus melalui gereja gitu, melalui para rasul melalui murid-muridnya gitu. Murid-muridnya ditahbiskan sebagai uskup, uskup memiliki hak untuk mengajar kepada jemaat dan itu ter, ter terjalani seperti itu terus gitu loh dari masa ke masa. Nah, makanya ajarannya itu ya ajaran yang diterima bahwa Tritunggal itu bukan bicara tentang tiga Tuhan, tapi tentang tiga pribadi Tuhan dalam satu ketuhanan, dalam satu kuasa. Jadi bukan tiga Tuhan, tapi tiga pribadi Tuhan. Karena pribadi itu tentang siapa, dan Tuhan itu tentang keapaan. Apa itu Tuhan? Ya, tentang apa dengan siapa itu beda kan? Karena kodrat itu bicara tentang keapaan ya atau whatness. Jadi batu tuh kodrat nggak? Kodrat batu itu kodratnya apa? Kodratnya ya batu gitu. Tapi tidak semua kodrat itu memiliki pribadi. Tapi setiap pribadi pasti memiliki kodrat. Gitu. Jadi kalau batu memiliki keberadaan ya sebagai apa? Sebagai batu. Tapi batu itu Sebagai bukan benda mati pribadi. gitu lah ya. Iya, benda mati itu memiliki kodrat gitu. Kodratnya dia sebagai apa? Kodrat sebagai batu. Sebagai kayu, misalnya batu kah atau apa gitu. Iya. Jadi bukan setiap kodrat itu pasti pribadi, tapi setiap pribadi pasti memiliki keapaan gitu ya. Makanya nggak bisa disebut Berarti sebagai tiga apa, tapi tiga siapa. Ya, itu adalah pribadi. berarti yang Edis mengatakan Yesus punya Tuhan itu narasi yang sangat-sangat keliru ya. Gini, kalau yang dinarasikan sama Edis itu memiliki Tuhan itu condongnya pada pribadi manusia, itu salah, itu jatuhnya Nestorian gitu. Nah, tapi kalau kata memiliki itu dalam arti relasi, misalnya Pak Sahrul memiliki istri, ya.
istri memiliki suami yaitu Pak Sahrul. Ini menunjukkan relasi, bukan menunjukkan tentang hierarki. Nah, sama Edis itu dibikin ada hierarki. Jadi hierarkinya Bapa paling tinggi, yang Anak dan Roh Kudus itu paling bawah, gitu loh. Jadi Bapa paling tinggi, Anak dan Roh Kudus paling bawah, gitu. Nah, itu sudah bahlul itu namanya. Karena bagaimana mungkin ada hierarki di dalam satu keilahian. Kalau ada hierarki pada satu keilahian, maka itu bukan lagi menjadi satu keilahian, tetapi ada banyak keilahian. Itu jadinya politeisme. Nah, karena pribadi ilahi itu sendiri memiliki satu keilahian yang satu sumber, yaitu yang bersumber dari Sang Bapa, maka tidak boleh yang bersumber dari Sang Bapa itu kemudian dihierarkikan. Jadi cara memisahkan itu gimana itu antara ibaratnya yang mana yang misalnya dia Yesus punya Tuhan dalam kata apa namanya relasi atau hierarki tadi gimana itu? Gini, Kristus mengatakan Bapa itu Allah dan Tuhan, ya, di dalam Matius 11 ayat 25, ya, dikatakan bahwa Sang Bapa itu Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 juga dikatakan Bapa itu adalah Allah. Nah, tetapi Bapa pun juga mengatakan Sang Anak itu adalah Allah. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, lalu dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 10 yang mengutip dari PL itu dikatakan sebagai Tuhan. Nah, ketika Bapa mengatakan Sang Anak itu Allah dan Tuhan, apakah artinya Bapa lebih rendah daripada Anak? Ketika Sang Anak mengatakan Bapa itu Allah dan Tuhan, apakah artinya Bapa itu adalah lebih rendah, Sang Anak lebih rendah daripada Bapa? Kan nggak bisa seperti itu disimpulkannya, terlalu jauh. Jadi kata penyebutan Tuhan dan Allah itu menunjukkan relasi kesatuan, Pak. Berarti nggak salah lah ya setelahnya kita bilang Yesus punya Tuhan juga dalam relasi gitu ya. Dalam arti relasi itu tidak salah, tetapi kalau orang pada umumnya memahami itu sebagai tinggi dan rendah itu menjadi salah.